Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, Ketua PKBM, operator, serta Bapak Ibu tutor. Berikut saya sampaikan tutorial mengenai penggunaan rapor digital kesetaraan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Seperti biasa, Bapak Ibu silakan akses untuk laman rapor digitalnya. Ini di rapor stripdigital.fapp.in. Ya, ini merupakan laman atau domain dari rapor digital kesetaraan. Pastikan laptop atau komputer teman-teman itu terkoneksi internet agar bisa mengakses rapor digital karena rapor digital kesetaraan itu basisnya full online ya, teman-teman. Ini jadi harus koneksinya stabil. Nah, ini untuk rapor digital.fapp.in. Kemudian silahkan teman-teman pilih data PKBM atau data sekolah yang ingin teman-teman praktikan ataupun teman-teman laksanakan untuk input nilai rapor digital di kesetaraan. Ini saya untuk contoh, saya menggunakan PKBM Al-Ittihad. Ini jadi silakan klik tombol aksi masuk. Kemudian teman-teman diarahkan pada halaman dashboard, ya, dashboard rapor digital kesetaraan untuk lembaga yang tadi teman-teman pilih. Nah, ini kebetulan saya menggunakan PKBM Al-Ittihad, kemudian ini ada 3 akses. Yang pertama akses sekolah, itu untuk ketua ataupun operator, kemudian wali kelas, guru atau tutor. Ya, ada 3 akses di rapor digital kesetaraan. Ini kita coba satu persatu masing-masing user. Yang pertama adalah user sekolah, ya, atau ketua, atau nanti ketua mendelegasikan tugas wewenang kepada operator atau admin di lembaga masing-masing. Ini klik ataupun pilih sekolah, kemudian klik tombol tampilkan. Kemudian untuk user dan password eh, gunakan ya NPSN dan password NPSN ditambah huruf P ya di belakangnya. Kalau sudah, tinggal klik tombol login. Nah, ini halaman dashboard awal di menu sekolah ataupun di role ataupun akses sekolah. Ini yang pertama, silakan teman-teman klik menu profil. Di sini akan terlihat ya jumlah peserta didik, jumlah guru, jumlah rombel, dan ekstrakurikuler. Nah, ini ada profil sekolah, ini untuk eh, ringkasan data lembaga juga sudah ada. Kemudian ini ada backup database dan restore database. Kemudian generate KKTP sumatif, ini nanti digunakan untuk jaga-jaga ya ataupun antisipasi ketika teman-teman dalam satu semester sudah menyelesaikan rapor digitalnya silakan backup database untuk kemudian ketika aplikasi mengalami error silakan bisa restore database. Kemudian untuk generate KKTP sumatif ini nanti digunakan untuk memunculkan deskripsi atau capaian pembelajaran peserta didik atau siswa. Itu teman-teman, ini untuk halaman profil sekolah. Barangkali ada data-data yang belum sesuai, silakan teman-teman bisa klik menu edit atau klik tombol edit. Ini nanti ada formulir, ada form ya untuk membetulkan data profil sekolah teman-teman ya berikut logo dari PKPM masing-masing. Itu untuk di menu profil sekolah. Kemudian langkah kedua yaitu kita akan mengimpor data peserta didik yang ada di lembaga kita. Ini karena contoh, ya saya akan mengimpor 5 siswa saja. Ya ini silakan jumlah siswa yang ada di apa namanya ada di lembaga teman-teman silakan berapa, kemudian masukkan di sini, baru klik download template. Ini untuk template peserta didik sudah ada, tinggal dimasukkan pada folder yang sesuai. Ini contoh, saya akan menambahkan folder rapor digital. Kemudian ini download template peserta didiknya, kita save, kemudian kita buka. Untuk template peserta didiknya, kita masukkan sesuai dengan data siswa yang ada di lembaga ataupun di PKPM teman-teman semua. Ini mulai dari kelas, NISN, NIS, dan seterusnya.
Ini saya contoh saja, ini kelas 7, 8, 9, 7, 8. Nih silakan ya untuk kolom kelas bisa pakai angka, bisa pakai Romawi, ataupun bisa disesuaikan dengan rapor yang sudah berjalan di lembaga masing-masing. Dan NISN, ini ada 10 digit, silakan bisa eh, menggunakan download peserta didik pada aplikasi Dapodik lembaga. Ya, ini bisa digunakan untuk mengisi template di rapor digital kesetaraan. Ini 10 digit. Ini saya contohkan saja. Ini untuk NISN kita urutkan. Kemudian NIS. Nah, ini NIS juga menjadi data kunci untuk rapor digital kesetaraan. Jadi pastikan NIS sesuai dengan nomor induk yang ada di lembaga teman-teman semua. Ini 1, 2, 3. Ini contoh saja teman-teman. Silakan bisa menggunakan data induk yang ada di lembaga masing-masing untuk mengisi nomor induk. Kemudian nama, ini silahkan bisa ditambahkan sesuai dengan data yang ada di Dapodik. Kemudian jenis kelaminnya, ini silahkan. Kalau misalkan laki-laki, langsung ketik saja laki-laki, jangan LP ya teman-teman. Ini langsung dipanjangkan saja laki-laki, kemudian tempat lahir, silahkan kalau sama semua. Kemudian tanggal lahir, nah untuk tanggal lahir, ini menggunakan format tahun, ya, years, kemudian bulan, kemudian tanggal. Ya, ini jadi ada 4 digit tahunnya. Ini contoh 2001, kemudian bulan 1, tanggal 19. Ini kalau misalkan masih belum sesuai, bisa menggunakan tanda tik atas ya Bapak Ibu atau teman-teman untuk memasukkan format tanggalnya. Ini saya kopikan saja. Ini kemudian agama, silahkan kalau ada yang non-Islam atau agama lain selain Islam bisa dimasukkan juga. Kemudian status, ini anak kandung, disesuaikan dengan data kependudukan. Ini misal saja ya teman-teman, ini kita contohkan, kemudian alamat siswa, diwarna, sampai dengan data pekerjaan wali. Nah, ini sekolah asal, juga sama. Kemudian diterima di kelas, ya silakan. Kalau misalkan pindahan, siswa baru tersebut mulai kelas berapa bisa disesuaikan. Karena ini kelas 7 atau paket B, ya. Ini saya samakan diterima di kelas 7, kemudian 15 Juli 2024. Ini contoh saja teman-teman untuk menjadi data identitas peserta didik di halaman pertama rapor kesetaraan. Ini, nah ini nama ayah, kemudian nama ibu, silahkan. Kemudian alamat bisa disamakan dengan data alamat peserta didik. Ya, kita bisa copy paste ataupun sesuai dengan data dapodik di lembaga teman-teman semua. Telepon juga kita samakan. Kemudian kerja ayah, rekan dagang, buruh atau yang lain monggo disesuaikan sesuai dengan tabel data yang ada di dapodik teman-teman semua. Ini kalau misalkan ibu tidak punya pekerjaan bisa ditambahkan
data ibu rumah tangga. Kemudian kalau misalkan masih ikut orang tua, data wali bisa diisi strip saja teman-teman. Kemudian yang lebih penting lagi, setelah data template peserta didik terisi semua, ini teman-teman bisa save as ya menggunakan file type ya. Ini untuk default masih web page. Teman-teman silakan ubah menjadi Excel workbook. Nah, ini misalkan template siswa. Oke, nah ini saya namakan file name-nya, saya masukkan ke folder rapor digital, kemudian save. Silakan teman-teman kembali ke halaman peserta didik ya untuk mengimpor data siswa yang tadi sudah disiapkan di Excel. Ini klik tombol import data siswa, kemudian pilih berkas, cari dokumen yang tadi teman-teman simpan. Ini saya kebetulan menyimpan di folder rapor digital, template siswa oke, kemudian kita unggah, double klik atau open. Oke, ini ada notifikasi telah diimpor 5 dari 5 data template siswa. Nah, ini berhasil semua. Ditandai dengan apa notifikasi atau peringatan impor telah berhasil. Kalau sudah, klik tombol tutup. Nah, kita bisa tunggu untuk refresh halamannya. Nah, ini sudah masuk 5 siswa yang tadi sudah kita import melalui menu import data siswa. Kemudian, selanjutnya adalah kita akan menambahkan data guru. Nah, ini tinggal klik menu guru. Kemudian di sini sama ya kita download template guru dulu. Kemudian nanti langkah selanjutnya kita akan impor atau upload template data guru tersebut. Yang pertama kita klik tombol download template guru. Sini kita save saja, masih sama foldernya rapor digital. Setelah sukses terunduh, kita buka file Excel-nya, tadi template guru. Kemudian silahkan teman-teman masukkan nama semua tutor yang ada di lembaga teman-teman semua. Ini misal tutor 1, tutor 2, dan seterusnya. Dan ini kalau misal non ASN semua silahkan masukkan tanda strip, kemudian usernya ya kita juga rubah pakai user tutor 1, passwordnya 1, tutor 2, passwordnya 2, dan seterusnya sampai tutor 10. Kalau sudah mengisi data semua tutor yang ada di PKBM teman-teman, silahkan sama seperti data siswa tadi, ya kita klik menu file, kemudian pilih save as untuk mengubah jenis file dari web page ke Excel workbook atau Excel tahun 97 sampai 2003. Nah, ini contoh. Kita save as, kemudian pilih folder rapor digital. Nah, kalau di sini untuk template guru sudah sesuai eh, type ya atau sesuai tipe file yang disarankan oleh rapor digital. Ini sudah kita abaikan saja untuk menu ataupun pilihan save as-nya. Kita coba simpan, kemudian kita impor atau upload data gurunya. Pilih berkas, template guru. Oke, ini notifikasinya juga berhasil. 10 data guru sudah berhasil diimpor di rapor digital. Setelah selesai, klik tombol tutup Bapak Ibu atau teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan oh ini kita cek dulu ya nama guru atau tutor-tutor yang sudah kita tambahkan. Ini silakan dibagikan nanti user passwordnya sesuai dengan nama masing-masing ya. Kalau misalkan itu tutor 1 berarti nanti bisa login di akses tutor atau akses guru itu menggunakan user tutor 1, kemudian passwordnya 1 dan seterusnya, teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan mengunggah ya, atau upload atau impor data wali kelas yang ada di lembaga. Ini juga sama, bisa menggunakan template atau tambah manual, silahkan. Ya, ini ada menu tambah manual. Kalau misalkan hanya 1, 2, 3 kelas, silahkan bisa menggunakan manual tambah satu-satu. Kalau misalkan banyak tutornya lebih dari 10, alangkah baiknya kita menggunakan template wali kelas saja. Ini sama, klik download template wali kelas, sama juga ya.
kita simpan di folder rapor digital, save, kemudian buka tombol wali kelasnya. Nah, di sini silakan wali kelas 7 ya, karena tadi saya praktek menggunakan paket B ya, atau setara SMP. Ini silahkan kalau misal ada NIP-nya juga ada NIP-nya, kemudian passwordnya kita samakan dengan kelas 789 ya. Ini passwordnya 7 berarti nanti passwordnya 7, 8 passwordnya 8, dan kelas 9 passwordnya 9. Ini kalau sudah save, kita coba langsung tanpa save as. Ya, sama, klik tombol impor atau upload template, kemudian pilih berkas, kita pilih template walas, terus unggah. Oke, berhasil telah diimpor 3 dari 3 data dari template wali kelas. Nah, kemudian tutup, kita tunggu aplikasi refresh. Ya. Nah, ini ketika teman-teman sudah berhasil upload data wali kelas pada kolom kelas, ini masih ada tanda merah atau tulisan merah. Ini karena tadi di template belum menyertakan kelas dari masing-masing wali kelas tersebut. Nah, teman-teman tinggal klik tombol edit ya di kolom tool, kemudian sesuaikan wali kelas 7 untuk kelas 7, 8 untuk kelas 8, dan 9 untuk kelas 9. Ini wali kelas 7, kelasnya pilih 7, simpan ya. Kalau sudah sesuai kelas simpan. Nah, ini kelas otomatis berhasil. Kemudian wali kelas 8 juga kita tentukan kelasnya. Di kelas 8, simpan. Kemudian terakhir adalah kelas 9 juga sama, klik tombol edit, pilih kelas 9, dan terakhir klik tombol simpan. Itu untuk menu wali kelas. Ini sudah kita tentukan kelasnya ya, wali kelas 7 berarti nanti di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Untuk passwordnya masing-masing wali kelas berarti nanti gunakan nama kelasnya, karena tadi di kolom kelas itu nama kelas 789, maka itu digunakan sebagai user. Ya, jadi kalau misalkan wali kelas 7 mau login aplikasi di akses wali kelas, berarti untuk username-nya angka 7, kemudian passwordnya juga 7. Gitu teman-teman. 8 pun sama, kelas 8, passwordnya 8, kelas 9, passwordnya 9. Itu untuk menu wali kelas. Kemudian nilai, ini untuk admin ataupun untuk operator, silakan bisa menambahkan ekstra kurikuler yang ada di lembaga. Untuk penilaian, nilai formatif, nilai sumatif, dan cetak rapot nanti menjadi tugas tutor dan wali kelas. Ya, ini jadi untuk admin atau operator, silakan dari menu nilai langsung ke menu ekstra dan absensi. Di sini nanti teman-teman bisa menambahkan ekstrakurikuler yang ada di menu ekstra dan cetak rapotnya ya. Ini nanti untuk nilai kita abaikan saja menu nilai, langsung ke menu setting teman-teman. Nah, menu setting ini nanti operator, ketua, ataupun admin bisa memilih ya tahun pelajaran aktif, kemudian daftar ekstrakurikuler, mata pelajaran, kelas sumatif, sampai ke tujuan pembelajaran. Untuk tema P5 dan dimensi ini digunakan untuk formal, jadi abaikan saja. Ya, kita mau masuk ke menu tahun pelajaran, contoh. Ini untuk tahun pelajaran bisa teman-teman tambahkan ya di tombol tambah. Silakan ini tahun pelajaran, kemudian kode tabelnya berapa, semester 1 atau 2, kemudian aktif atau tidak, tanggal identitas ini nanti akan muncul di identitas peserta didik di halaman awal rapor digital, kemudian tanggal rapor, tanggal berapa rapor itu dibagi. Itu ada di setting tahun pelajaran. Kemudian yang kedua, ini pastikan status ya. Ini karena masih contohnya semester 1, ini yang aktif semester 1. Kalau misalkan semester 2 yang aktif, silakan tinggal klik tombol tidak, kemudian pilih aktif. Ya, ini tidak. Kemudian nanti di sini
otomatis akan merubah status dari tidak aktif menjadi aktif. Nah, ini kita konsen ke semester 1 dulu ya teman-teman. Berarti nanti di semester 1 yang kita aktifkan. Nah, ini aktif. Sudah. Kemudian ekstrakurikuler. Maaf, tadi untuk penambahan ekstrakurikuler itu ada di menu setting ekskul ya, bukan di menu nilai karena di menu nilai itu ternyata untuk melihat nilai-nilai formatif, sumatif dan ekskul ataupun absensi siswa. Ini ekstrakurikuler, kita klik tombol tambah, kemudian masukkan ekstrakurikuler yang ada di lembaga teman-teman. Ini pramuka sudah ada. Ini misalkan nama pembinanya ya tinggal ditambahkan. Kemudian kita tambahkan lagi ya ekskul selain pramuka. Silahkan barangkali ada ya contoh komputer. Kemudian nama pembinanya juga ditambahkan. Itu untuk menambahkan ekstrakurikuler yang ada di lembaga teman-teman semua lewat menu setting ekstrakurikuler. Kemudian mata pelajaran ini sudah ditambahkan semua ya mulai dari PABP sampai maaf ini sampai 21 mata pelajaran ya dari seni kemudian nanti sampai ke mapel-mapel pilihan ya. Ini ada paket A, B, C nanti sudah ada semua. Kalaupun tidak ada silakan ditambahkan. Kemudian KKTP sumatif, materi dan tujuan pembelajaran. Itu untuk tugas akses sekolah atau admin atau operator ataupun nanti yang mau melaksanakan ketua atau yang lain itu ada di akses sekolah ya atau bisa kita katakan akses admin. Ya, jadi nanti admin sampai di menu setting di ekstrakurikuler ya untuk tugas sebagai admin atau operator agar rapor bisa digunakan oleh teman-teman tutor ataupun oleh wali kelas. Gitu teman-teman untuk tutorial di menu admin atau sekolah. Nah, ini sudah berubah. Ini ada 5 peserta didik yang sudah berhasil kita unggah. Nanti saya akan mencoba juga ya membagikan video di akses tutor atau akses guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.